Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allahu jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia untuk mempelajari syariat Islam ini agar kita mengetahui mana yang baik menurut timbangan agama Islam dan mana amalan-amalan yang tidak ada syariatnya atau bahkan amalan yang menjerumuskan seseorang kepada dosa dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah mengenai istihza. Ya, alif, sin, ta, ha besar, zai, alif dan hamzah. Istihza. Yang diberikan judul bahaya itu bernama istihza, musibah itu bernama istihza. Secara ringkas, istihza itu maknanya adalah mengolok-olok syariat Allah, meremehkan dan menghinakan syariat Allah. Ya, jadi istihza itu mengejek dan mencemooh syariat Allah, mencemooh ayat-ayatnya, mencemooh Rasulnya, agamanya, dan termasuk juga mencemooh orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjalankan syariat Islam. Jadi memperolok-olok agama Allah, ayat-ayat Allah, Rasulnya, syariat Islam, dan orang yang menjalankan syariat Islam. Padahal Bapak Ibu sekalian, azani Allah wa iyyakum jami'an, kita sebagai hamba Allah diperintahkan untuk memuliakan syariat ini. Ya, dan itu merupakan ciri khas orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 32, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan, barang siapa yang memuliakan syariat-syariat Allah atau syiar-syiar Allah, maka itu merupakan tanda ketakwaan hati. Juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam surah At-Taubah ayat 65. Apabila ditanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, maka mereka katakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian memperolok-olok? Maka ikhwan dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, asbabun nuzul daripada ayat ini, At-Taubah ayat 65, disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi juga dalam kitabnya Fathul Majid. Ya, suatu ketika para sahabat baru pulang dari perang Tabuk. Maka datanglah seorang lelaki yang berada di gerombolan itu mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, ma raaitu misla qurra'ina. Kita tidak melihat para sahabat-sahabat ini orang yang kuat makannya, orang yang banyak bicaranya, tetapi mereka juga orang yang sangat pengecut ketika bertemu dengan musuh. Dia ucapkan celaan ini, dia ucapkan ejekan ini, dan didengar oleh sahabat yang lain. Dia katakan, la ukhbiranna hadza Rasulullah. Saya akan kabarkan ini kepada Rasulullah. Maka dikabarkanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang yang mencela sahabat itu pun mulai ngeles dia. Dia katakan, ya Rasulullah, kami ucapkan itu hanya canda gurau saja, hanya main-main saja, supaya menghilangkan rasa kebosanan di perjalanan ini. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sebelum dia datang kepada Rasulullah, ayat ini telah turun. At-Taubah ayat 65 ini udah turun duluan, menjelaskan tentang betapa jahatnya perbuatan dia itu. Apa jawaban mereka? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bercanda, bermain-main saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian jadikan bahan candaan itu ayat-ayat Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai bahan candaan dan olok-olokan. Laqad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah jatuh kepada kekufuran setelah kalian beriman. Ya. Maka ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, istihza yang mereka lakukan menyebabkan kemurtatan mereka. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 66 itu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kamu meminta maaf karena kamu telah jatuh kepada kekufuran setelah keimanan kamu. Maka perbuatan istihza ancamannya adalah murtad dan kufur. Itulah hukumnya. Walaupun hanya sekedar canda gurau, hanya sekedar bermain-main. Ya. Sahabat ini tidak ada niatnya kecuali untuk bukan sahabat ya, seorang yang tidak disebutkan namanya. Tapi yang jelas dia memiliki sifat kemunafikan di dalam hatinya. Munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Maka bentuk-bentuk istihza yang ada, ikhwan dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama, istihza terhadap ayat Al-Quran. Jadi ada orang-orang yang istihza
mengolok-olok ayat Al-Quran. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Jathiyah ayat 7 sampai 9. Wailul likulli affakin athim. Kecelakaan besarlah bagi tiap orang-orang yang banyak berdusta. Athim, ya, yang banyak berdosa dan banyak berdusta. Yasma'u ayatillahi tutla alaih thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Dia mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya, kemudian dia menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya, maka berilah kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Jadi ada sekelompok manusia yang memperolok-olok ayat Al-Quran. Dia jadikan ayat Al-Quran sebagai bahan candaan di majlis-majlis taklimnya. Dia baca li'ila fi Quraisyin, baru dia tafsirkan dengan tafsir-tafsir lucu yang mereka anggap padahal itu bentuk kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak boleh kita memperolok-olok ayat Al-Quran. Ya. Dan ini masyhur di kalangan para dai yang mereka itu na'udzubillah jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jadikan ayat Al-Quran, dia jadikan hadis-hadis Nabi sebagai bahan candaan. Wal'iyadu billah. Bahkan kita yang ada di majlis yang seperti itu, kita juga terkena dosanya. Apabila kita duduk di majlis orang-orang yang memperolok-olok ayat Allah, memperolok-olok syariat, ya, misalnya dia memperolok-olok masalah bid'ah, dijadikan sebagai bahan candaan, maka terlarang kita duduk di majlis-majlis yang seperti ini. Maka disebutkan dalam sebuah athar, la tujalisu ahlal ahwa'i fa innaha mumridatun lil qulub. Jangan kalian bermajlis dengan orang-orang yang mendahulukan hawa nafsunya, karena itu akan membuat hati kalian sakit. Dan yang paling jelas, silakan Bapak lihat di dalam surah An-Nisa ayat 140. Allah katakan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Quran, ya, An-Nisa ayat 140. Apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri atau diingkari oleh orang, wa yustahza'u bi, atau dia perolok-olok ayat Allah, ya, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Kalau kalian masih seperti itu, innakum idzam mithluhum, kalian sama seperti mereka. Termasuk orang yang memperolok-olok ayat Allah, orang yang membuat Al-Quran model baru. Dia tambahi ayatnya, dia kurangi ayat-ayatnya untuk merusak Al-Quran. Tetapi dalam surah Al-Hijr ayat 9 dikatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami jugalah, ya, dan kami jugalah yang menjaga Al-Quran tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an, ya, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memperolok-olok ayat Al-Quran. Dia jadikan ayat Al-Quran sebagai bahan candaan, maka ini perbuatan kufur. Setinggi apapun titelnya, sebanyak apapun titelnya,
Walaupun dia sudah dihormati banyak orang, tapi kalau dia jadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai bahan candaan, maka itu perbuatan yang terlarang dan itu maksiat. Ya. Jadi kalau kita dengar orang-orang yang seperti itu, maka kita tidak boleh berlama-lama di majelisnya. Tinggalkan. Termasuk memperolok-olok ayat Al-Quran ketika Al-Quran dijadikan sebagai jimat penangkal. Ini pelecehan terhadap ayat Al-Quran. Ada bapak lihat itu biasanya Al-Quran 30 juz yang kecil. Nggak bisa kita baca, Pak. Tapi ditaruhkan di apa? Di tali pinggang seseorang untuk penjaga dia. Masuk dia ke tempat kotor, ya, ke WC, kamar mandi. Nggak mungkin dia tinggal ini. Dan itu pelecehan terhadap ayat Al-Quran. Ditulis bismillah banyak-banyak. Dia tulis al-ilmu atau al-alim banyak-banyak. Lalu dia bakar. Dan abunya dia taruh ke air minum. Dan diminum airnya. Itu pelecehan terhadap ayat Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Tapi banyak orang-orang yang tertipu karena kejahilannya. Karena ketidaktahuannya dia buat ini. Ya. Bahkan orang-orang yang memuja syaitan, dia lakukan pelecehan terhadap ayat Al-Quran sehingga syaitan itu mau membantunya. Dan ini kisah nyata yang disampaikan oleh salah seorang ikhwah kita yang sudah bertaubat, bahwa ada teman dia yang dianggap sebagai dukun. Setiap orang yang mau berobat ke dia, itu syaratnya bawa mushaf baru. Jadi dikelabui pasien itu seolah-olah, oh ini bawa mushaf agamais. Tapi ternyata mushaf itu untuk apa, Pak? Untuk dilemparkan ke dalam WC. Dukun itu melemparkan mushaf ke dalam WC. Subhanallah. Tapi itu yang dia minta kepada setiap pasien yang datang berobat kepadanya. Seolah-olah itu syar'i. Dia kelabui orang-orang, tapi dia harus melakukan pelecehan terhadap syariat supaya syaitan mau membantu dia, mau memberikan bisikan-bisikan kepadanya. Makanya tidak ada yang gratis. Ya. Ada istilah orang apa? Tidak ada makan siang yang gratis. Nah, Allah katakan di dalam surah Al-Jin, "Innahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Sesungguhnya ada sekelompok jin yang tolong menolong dengan sekelompok manusia, maka itu menambah kepada mereka penyimpangan dan kesesatan. Jadi tidak ada yang gratis. Setidaknya dia harus melakukan pelecehan terhadap syariat, barulah jin mau membantu dia. Minimal dia meminta kepada makhluk pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah, itu kan sudah syirik. Itu yang diinginkan sama syaitan. Ya, jadi pelecehan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Ada istihza yang berikutnya, ikhwani dan akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an, istihza terhadap Rasulullah. Istihza terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa tahun yang lalu kita sering melihat orang-orang non-muslim yang membuat karikatur penghinaan kepada Rasulullah. Ini bentuk istihza. Ya. Apa dalilnya? Surah Al-An'am ayat 10. Bukan hanya para nabi, orang-orang sebelum nabi atau para rasul sebelum beliau itu sudah diperolok-olok sama orang, sama kaumnya yang tidak mau mengikut agamanya. Al-An'am ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un."
Dan sungguh telah diperolok-olok beberapa rasul sebelum engkau. Maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka azab dan siksa atas perbuatan mereka. Jadi umat sebelum Nabi sebelum Rasulullah juga diperolok-olok. Nabi Nuh dikatakan tukang sihir. Nabi Nuh dikatakan majnun. Waliyadzubillah. Tapi kisah kaumnya yang membuang kotoran di bahtera beliau yang besar itu kisahnya tidak sahih, Pak. Ya, jadi itu kisahnya tidak sahih walaupun sangat masyhur sekali. Kan katanya setelah Nabi Nuh buat perahu bahtera, maka umatnya itu buang hajat di situ. Dan akhirnya mereka terkena penyakit, mereka ambil lagi kotoran itu. Itu kan. Nah, ini kisahnya tidak sahih. Namun memang benar umat-umat sebelum para nabi sebelum Rasulullah mendapatkan ujian, diperolok-olok, dicemooh. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, waktu itu sedang sujud, datanglah siapa? Abu Jahal menyuruh pengikut-pengikutnya untuk melemparkan isi perut onta, lemparkan itu ke leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sujud. Menangis Fatimah membersihkan itu dari wajah Rasulullah. Diperolok-olok. Bagaimana juga kita lihat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang sudah ratusan tahun hidup di dunia ini, 950 tahun. Dia sudah berdakwah siang dan malam, dan dikatakan wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Setiap kali dia berdakwah, dia sampaikan kebenaran, umatnya tutup telinga. Orang itu menutupi wajahnya dengan bajunya. Sampai begitulah respon negatif mereka terhadap dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Dan ini bakalan ada terus sampai hari kiamat. Orang-orang yang mencela Rasulullah, orang-orang yang mencela Al-Quran. Seperti ada yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan pornografi gitu. Itu pencelaan, itu pelecehan. Nauzubillahi min dzalik. Atau orang mengatakan Al-Quran tidak relevan dengan zaman saat ini. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran tidak bisa kita praktekkan hari ini. Itu pelecehan terhadap Al-Quranul Karim. Atau dia katakan sunnah Rasulullah itu sudah tak cocok lagi kita bawakan sekarang. Itu kan dulu, itu kan di Arab Saudi. Kalau di sini mana bisa pakai cadar, itu bukan tradisi Islam. Itu mengolok-olok, melecehkan. Kan ini kadang-kadang biasa aja orang nyampein ya Pak ya. Lepas saja dia sampaikan, tidak tahu dia itu perbuatan istihza, mengolok-olok syariat. Maka poin yang ketiga, tadi kita katakan istihza terhadap Rasul, itu dalilnya Al-An'am ayat 10. Kemudian istihza terhadap agama. Ya, istihza terhadap agama dalilnya Al-Maidah ayat 58. Al-Maidah ayat 58. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa idza nadaitum ila ssalati ittakhadhuha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Apabila mereka diajak untuk mengerjakan salat, maka mereka berikan jawaban-jawaban yang melecehkan. Mereka jadikan itu sebagai buah ejekan dan permainan. Dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Itu dikarenakan mereka kaum yang tidak berakal, kata Allah. Diajak salat, apa dia bilang? Saya titip salam aja. Ini ucapan orang-orang yang tidak berakal.
Diajak melaksanakan sholat, ya, dia ejek kita. Bahkan dia anggap orang yang melakukan sholat itu seolah-olah sok alim. Nauzubillahi min dzalik. Banyak orang yang mengejek agama Allah Subhanahu wa taala. Maka istihza terhadap agama juga merupakan kekafiran. Seperti istihza terhadap pahala dan siksa Allah. Pahala yang diberikan kepada umat manusia yang taat kepada Allah, kepada umat Islam yang taat lalu dia memperolok-olok itu. Udah kalau makin banyak jenggotnya kan makin banyak bidadarinya gitu. Tapi dalam bentuk nyinyir itu juga bahaya. Ya. Nah, maka dari itu ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, istihza terhadap syariat, istihza terhadap agama ini bahagian dari perbuatan kufur. Ada yang tidak isbal lalu dia katakan, "Oh, itu seperti ini," gitu. Katanya kebanjiran. Ucapan ringan seperti itu aja itu dapat menyebabkan kekufuran. Wanita yang memakai pakaian syar'i, berhijab syar'i, berniqab, lalu dia gelari dengan ucapan-ucapan mencemooh, maka ini adalah perbuatan kekufuran. Makanya ada ulama tuh yang menulis, ya kan? Banyak orang-orang nih yang kufur tanpa sadar. Wal'iyadzubillah. Ada lagi yang berikutnya, istihza terhadap orang yang beriman, orang yang menjalankan syariat. Jadi istihza terhadap Al-Quran, istihza terhadap Rasul, istihza terhadap agama, istihza terhadap orang yang mengamalkan syariat. Apa dalilnya? Perbuatan mereka itu Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 30. Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 30. Allah katakan, wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya ketika di dunia menertawakan orang-orang yang beriman. Apabila orang yang beriman itu berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Tengok itu katanya kan. Ahli surga lewat. Ucapan seperti itu bahaya. Hanya sekedar mengedipkan mata atau memberikan isyarat untuk nyinyir atas orang yang mengamalkan syariat, itu juga bahagian dari istihza. Makanya istihza ini banyak orang yang tidak sadar, Pak. Banyak orang yang tidak sadar. Kita lagi sholat berjamaah, habis sholat kita zikir, kemudian ya tidak ikut-ikutan melakukan apa yang mereka lakukan yang menyelisihi sunnah. Banyak yang mencibir, banyak yang tidak senang, banyak yang mengerdipkan matanya, atau bahkan langsung menunjuk tanda ketidaksukaannya, pelecehan terhadap apa yang kita amalkan. Ini bahagian dari istihza. Ya. Jadi inilah ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an perkara-perkara istihza tersebut. Dan istihza ini ada dua macam. Ada namanya istihza yang sharih, ada yang ghairu sharih. Istihza yang terang-terangan, nyata dan terang-terangan. Ada yang istihza tidak nyata atau tidak dia sampaikan terang-terangan. Seperti misalnya orang katakan agama Islam ini agama yang tidak relevan dengan zaman. Itu istihza yang nyata. Jelas-jelas dia langsung menghina Rasulullah, menghina syariat. Dia katakan agama kamu ini sudah usang, sudah kuno. Itu istihza. Atau
ketika ada orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar, apa dia bilang? Itu lewat ahli agama katanya. Untuk mencibir, Pak. Itu istihza secara nyata itu. Awas-awas, ahli surga mau lewat katanya. Masya Allah. Tidak sadar dia. Hanya dianggap permainan kan, canda-candaan. Maka jangan terlalu berlebihan dalam bercanda, apalagi kalau sampai pada istihza. Nauzubillahi min dzalik. Tapi kalau kita katakan misalnya nama seseorang dan itu tidak ada niat untuk mengejek, ya kan? Misalnya kita katakan Pak Udin Jenggot misalnya. Apakah itu istihza? Tidak. Kenapa? Karena dia pertama tidak ada niat untuk mengejek, dan kebetulan mungkin di kampung itu banyak namanya Udin. Ada namanya Pak Udin Pak Udin Padang, ya kan? Pak Udin ini, ya kan? Pak Udin, ada satu lagi Pak Udin Jenggot. Tidak ada niat untuk mengejek. Pak Ucok Jenggot katanya kan. Itu tidak ada niat untuk istihza. Dia hanya memberikan identifikasi atas seseorang, nama, gelar, gitu ya. Bukan untuk mengejeknya. Ada lagi istihza yang tidak nyata atau tidak terang-terangan. Misalnya dengan berbagai kalimat-kalimat dia katakan Islam ini agama yang zalim karena membolehkan poligami terhadap wanita. Ya. Atau dia katakan sebenarnya harus ada emansipasi wanita. Wanita harus sama derajatnya seperti pria, tidak boleh poligami. Ini istihza ghairu sharih. Tidak terang-terangan, tapi dia mengejek juga dan hukumnya haram. Kalau dia belum mampu melaksanakan itu, diam. Jangan melecehkan syariat. Ya. Atau dia katakan kisos itu sangat kejam. Begini. Padahal terdapat maslahat yang besar pada perbuatan kisos. Ya. Tapi untuk menyudutkan syariat Islam. Dan banyak ini diucapkan oleh orang-orang liberal hari ini. Waliyadzubillah. Atau dia katakan kepada orang-orang yang mendakwahkan tauhid, itu aliran ekstrim, itu jamaahnya eksklusif katanya. Untuk menyudutkan, untuk melemahkan ghirah, semangat orang-orang yang bertauhid. Dia berikan gelar-gelar yang tidak baik. Dia berikan gelar-gelar ya untuk melemahkan semangat orang. Ini istihza juga. Padahal apa yang dijalankan, apa yang diamalkan itu adalah apa yang sesuai dengan ketentuan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, inilah bahaya daripada istihza tersebut. Ya, maka dari itu jagalah lisan kita. Karena kan di dalam sebuah hadis dikatakan di riwayat Abu Daud, Nabi ditanya, wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al jannah. Nabi ditanya tentang apa amalan yang paling banyak memasukkan orang ke surga, maka Rasul katakan ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi dua amal nih, takwa dan akhlak yang baik, adab. Baru yang kedua, Nabi juga ditanya tentang wasuila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Nabi ditanya tentang apa amalan yang paling banyak memasukkan orang ke neraka. Lalu beliau katakan al-famu wal farj. Dosa mulut dan juga dosa kemaluan. Nah, ini termasuk istihza, ini dosa lisan. Bermudah-mudahan di dalam menghina orang lain walaupun niatnya candaan. Walaupun niatnya candaan, Pak. Tapi jangan mengejek syariat ini. Ya. Maka dari itu ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya
Dan ini juga mengingatkan kepada kita sekaligus agar tetap menjaga lisan untuk tidak melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Dan ketika ada orang yang mendiskreditkan antum, mengejek dan menghina ketika dia mengamalkan syariat, maka bilang, ya akhi, hati-hati dengan istihza. Hati-hati dengan istihza. Apa itu istihza? Mencemooh dan mengejek syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Kami kasihan sama antum. Antum menjelekkan jenggot, antum menjelekkan celana cingkrang, itu menyebabkan kalian terhapus amal solehnya, menyebabkan kalian dihukumi sebagai orang yang murtad. Waliyadzubillah. Kalau sama kita tidak ada ruginya. Memang awal-awal berjenggot itu rasanya, Pak, rasanya seolah-olah perhatian orang sama kita semua. Biasa, namanya di awal. Tapi setahun, 2 tahun, 5 tahun, biasa aja. Malah para ulama salaf dahulu mengatakan, si fulan ilmunya sangat bagus, Masya Allah, sangat paham terhadap agama, tapi sayangnya nggak tumbuh jenggotnya. Dulu itu aib. Orang yang nggak tumbuh jenggotnya itu merupakan sebuah kekurangan. Masuk di kita ini, orang yang berewokan merupakan aib menurut orang. Padahal tidak. Ya, biarkan saja. Karena ini adalah syariat Allah. Kita yang mengamalkan kok dia yang sibuk. Ya, maka bersabar. Jangan dibalas ucapan atau celaan dengan celaan yang sama. Sabar saja. Karena itu bahagian dari transfer pahala bagi orang-orang yang dizalimi. Dia lihat celana cingkrang misalnya kan, dia yang nggak nyaman sebenarnya. Dia nggak nyaman melihat kita seperti, padahal kita yang pakai, kita yang nyaman. Memang awal-awalnya rasa canggung, tapi setelah setahun 2 tahun, justru kalau isbal tuh sekarang jadi risih. Ya, lewat mata kaki sedikit atau kena aja mata kaki, rasanya risih pakai celana. Betul, Pak. Tapi kalau dulu kita niatkan seperti ana lah, masuk kuliah di tempat yang sunnah. Apa niat awalnya? Udah belajar bahasa Arab aja. Amalan orang tua lah. Apa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Pokoknya belajar bahasa Arab aja. Nah, belajar bahasa Arab. Ya, tahu kita hukumnya, ya kan? Tahu kita hukumnya, tahu kita perintahnya. Terakhir bukan karena paksaan. Ya memang dari hati nurani bahwa itu syariat Allah. Kalau bukan kita yang mengamalkan, siapa lagi? Dan gak ada yang dirugikan dengan celana cingkrang ini. Justru lebih awet pakaian itu. Gak kotor dia kena tanah. Iya kan, Pak? Cuman orang yang ada penyakit dalam hatinya, dia yang gak nyaman mengamalkan, melihat itu. Dia yang gak nyaman. Dia yang protes. Ya, maka dari itu disebutkan dalam sebuah athar, sederhana tapi sesuai sunnah itu lebih baik daripada berlebihan tapi menyelisihi sunnah. Bayangkan ada celana yang koyak-koyak, baju yang robek-robek dijual di mall, harganya Masya Allah mahalnya luar biasa. Padahal itu tidak menutup aurat. Ya, tidak menutup aurat. Begitu juga seorang wanita, dia memakai pakaian yang syar'i. Itu kan ketika di luar rumah saja. Di dalam rumah silahkan dia berhias di hadapan suaminya. Ibu tak mesti pakai jilbab kalau dalam rumah. Kalau yang di dalam itu mahram semuanya. Kalau yang dalam itu suaminya, anak laki-lakinya, mertuanya, adik dan abangnya kandung. Kalau yang di dalam itu aja semua, tak usah pakai jilbab. Tidak apa-apa. Karena itu mahram. Karena orang berpikiran wanita bercadar itu, dipikir mereka di rumah bercadar juga dia. Makanya dipikir, Masya Allah, itu karena tidak paham, ya Pak ya. Nah, maka dari itu ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kalian dan Allah akan menguatkan kaki kalian. Jadi jadilah kita termasuk
orang-orang yang menolong agama Allah dengan istiqamah di atas syariat Islam ini. Ya, istiqamah kita mengamalkannya. Memang kita tidak terlahir dari orang-orang yang mengamalkan sunnah, tapi berjanjilah bahwa dari generasi kita inilah muncul orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut. Ya, kalau orang tua ke atas terus itu bukan lagi tanggung jawab kita, tapi anak antum, putri dan putra, kenalkan kepada mereka tentang sunnah ini, agar generasi sunnah lahir dari kita. Ini yang kita harapkan. Adapun yang telah berlalu itu tidak bisa kita rubah lagi. Ya, tidak bisa kita campurin lagi. Kita hanya cukup bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya di mana-mana yang berat mengamalkan sunnah ini, orang yang usianya sudah senior-senior, Pak. Nah, itu agak payah. Kaum-kaum tua, kecuali orang yang mendapatkan hidayah. Tapi kalau dia masih anak muda, dia masih mempertimbangkan. Ingat, 40 tahun ke bawah itu masih anak muda kalau dalam istilah Arab. Jadi masih banyak anak muda di sini. 40 tahun ke bawah itu di dalam istilah Arab masih dibilang syabab, pemuda. Nah, di sini dia masih memperbandingkan. Setidaknya kalaupun dia tidak menerima, dia nggak berani secara otomatis menyalahkan. Ya, dia mau belajar, dia mau duduk. Seperti di tempat kita ada orang yang awalnya intel, mau mencari di mana salahnya pengajian ini. Tapi alhamdulillah dapat hidayah. Dapat hidayah. Karena yang disampaikan ilmiah, sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran, bisa dibuktikan, ada hadis-hadis. Awalnya mau mencari di mana salahnya, tapi akhirnya dia mendapatkan hidayah. Dan banyak orang seperti itu, Pak. Awal duduk mau membuktikan, kata orang di sini ajarannya menyimpang. Setelah dia duduk, ternyata lebih ilmiah. Disampaikan dalil-dalil, karena ada di beberapa pengajian setengah jam ustadznya berbicara, tak ada nyampaikan ayat Al-Quran, tak ada nyampaikan hadis, hanya cerita-cerita, ya cerita-cerita yang dia anggap itu penting, padahal itu tidak penting dalam pandangan syariat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kita cukupkan dulu sampai di sini materinya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.